Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika di Ngobras. Ngobrol asik di Rasika. Ya, dan sekarang seperti janji kita, Betul sekali. Tadi udah kita obrolin bahwasanya kita tiap Jumat ngobras bersama KPU, ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan kali ini kita kedatangan dari KPU Kabupaten Pekalongan, Bapak M. Ahsin selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan nih, Mas. Iya, selamat pagi Pak M. Selamat pagi, Ya, Pak pagi, Ahsin. Mas. Nah, ketemu sama beliau itu orangnya sumeh, Wede. selalu ramah dan Asik suka ya. Amin. Benar-benar. sesuai dengan namanya. Ahsin, apa nih? Amanah, humoris, sumeh, intelek, entengan. Enteng, Mantap. amin. Enteng larinya ya. Enteng ringan tangan, suka membantu. Kebetulan kita berdua butuh bantuan ya. Oh gitu. Siap ya, malah Tapi enggak kebanjiran dah ya. Iya, dan kita mau ngobrol-ngobrol soal Nggih. pemilu yang sudah ditetapkan ya, kayaknya sudah Nggih. ditetapkan oleh pemerintah ya. Sudah nih. Pelaksanaannya Oke. itu kapan, baik pemilu, kemudian pilkada maupun pilpres. Pilpres, benar-benar. Nah, Nah, ini kira-kira pendaftaran partai politik peserta pemilunya nih seperti apa? Dan ini kita bakal bahas hari ini ya, Mas Jamil ya. Iya, kita temanya berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Ini pendaftaran partai politik peserta pemilu. Tadi belum ngomong. Ternyata. Oh lah, Ternyata. tapi kan udah kamu pencet aja. Iya, pantas kok Makanya enggak. kok ada yang Saya pikir sesuatu yang gimana nih ya? Ini headsetnya, Headphone-nya. headphone-nya nggak taunya belum ya. Tapi suara masuk ya tadi ya. Sudah. Karena nih. suara saya itu vokal, jadi Asik. pantas jadi anggota dewan. Tidak salah vokal ya. Ya. Kalau salah vokal kan Bahaya, salah vokal tuh kayak kasus-kasus yang telah terjadi ya, pemindahan ibu kota. Tapi kita nggak bahas Jangan, itu lah. jangan, Ya, kita bahas jangan. tentang pelaksanaan pemilu ini udah Pemilu. ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Di 14 Februari dan juga November ya. November. November Iya. ada dua. bener. Jadi memang hasil RDP kemarin RDP itu? RDP itu rapat dengar pendapat. Rapat dengar pendapat. Komisi 2 DPR RI itu rapat dengar dengan pemerintah, Kemendagri, kemudian Bawaslu, KPU RI dan juga DKPP. Oh, yang rapat ada 5 ya 5 kan? komponen. 5 komponen. 5 komponen. Memang segala sesuatu memang harus dirapatkan. Kayak nutup botol tuh harus pakai Dengan rapat. rapat. Tutuplah botol dengan rapat. Sekedar nutup aja harus pakai rapat. Karena kan kesepakatan, rapat kan hasil kesepakatan Ini ya kan. mufakat ya Mas ya. Ya, termasuk betul. rapat pelaksanaan pemilu tanggalnya ya. Makanya kadang banyak botol yang tidak ditutup ya. Iya, karena karena- menunggu rapat tadi. Masuk benar-benar. Iya. Jadi semuanya harus dirapatkan termasuk pelaksanaan pemilu yang sekarang udah ada kejelasan ya Kejelasan, pelaksanaannya. iya. Rapat tadi yang rapat siapa? RDP rapat dengar pendapat. Komisi 2, Komisi 2. kemudian pemerintah diwakili Kemendagri, Pemerintah, Kemendagri, kemudian KPU RI, KPU RI, Bawaslu RI, Bawaslu, kemudian DKPP RI. DKPP RI. Nah, ini mereka menyepakati bahwa pemilu serentak nanti di tahun 2024 untuk pemilihan presiden, kemudian legislatif, DPR RI, DPD RI, kemudian DPRD Kabupaten dan Provinsi ini di tanggal 14 Februari tahun 2024. Iya, yang pertama tadi pemilu apa dulu? Presiden, Pilpres dulu. Pilpres, barengan satu hari itu. Oh, Pilpres sama Sama Pileg. Pileg. Nah, Ya. Pileg itu bareng. Oh iya ya, karena ada apa threshold PT ya, parlemen PT, threshold. parlemen Threshold. threshold. Ya. Itu. Kemudian nanti di pemilihan serentak atau pilkada serentak ini pemilihan bupati dan gubernur di 27 November tahun 2024. Jadi harapannya ke depan itu pemilu itu diselenggarakan 5 tahun sekali gitu. 5 tahun sekali serentak Serentak, biar anjir. meringankan tugas KPU Tugas, juga ya iya, kan. penyelenggara juga rakyat gitu. Rakyat harus karena harus ada hari libur ya kan, efisien ya. betul. Hemat biaya juga Hemat ya. biaya, anjir. Lebih ke itu atau ada alasan politis lain Yang utama apa ya banyak sekali alasannya, termasuk ya tadi penghematan biaya badan penyelenggara kan gitu. Kalau dulu setiap tahun kan berarti badan penyelenggara setiap pemilihan bentuk lagi. Kalau ini kan dengan dibarengkan sekali saja kan begitu. Oh enak ya habis nyelenggarain pemilu KPU layah-layah santai selesai. Ya ada Tunggu 5 tahun tugas-tugas lagi. lain.
langsung diprotes, Mas. Ya, maksudnya kan pandangan orang awam itu kan kayak gitu. Tapi gitu. kan setelah adanya Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat kan akhirnya kawan Sikat tahu ini kan. Yang nggak cuma lihat dari luarnya aja KPU habis pemilu udah selesai, padahal masih banyak kerjaan-kerjaan. Cuma 5 tahun sekali, ternyata enggak ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan tiap hari, tampilan data, sosialisasi diantaranya, penataan arsip dan sebagainya itu terus menerus. Iya. Karena kita juga harus melayani informasi yang diminta masyarakat. Nah itu kan waktunya kan tidak artinya tidak pasti kejadian. Kadang hari ini datang, besok datang dan sebagainya. Informasi hasil pemilu. Jadi kalau masyarakat minta informasi, silakan datang KPU. Kita terbuka. Iya. Kepada publik siapapun, tidak hanya ormas, partai, tapi pribadi pun boleh. Misalkan Mas Jamil ingin tahu perolehan pemilu 2019 di Kabupaten Pekalongan itu, misalkan dapil 1 misalkan, itu siapa saja yang jadi, kemudian berapa suara, itu silakan hadir KPU minta data itu boleh. Oh, enggak. Itu terbuka. Enggak diberitakan secara online. Nanti kalau banyak yang nanya kan tamunya banyak banget kan repot. Enggak apa-apa, malah seneng gitu. KPU-nya rahat gitu loh. Oh iya, tamu itu membawa rezeki. Iya, tamu itu harus dimuliakan. Kalau misalnya bertamu udah jelas ada hidangan apa, biar kita makin semangat ya. Jadi biar kita bisa langsung datang ke KPU habis ini. Padahal nggak pengen tanya-tanya, yang penting suguhannya asik ini. Pokoknya suguhannya ada gitu lah. Iya. Terus ini apa? Skema apa? Untuk skema yang disiapkan menghadapi pemilu serentak ini sudah disiapkan gimana? Jadi setelah pasca kemarin RDP penetapan hasil bahwa pemilu 2024 di 14 Februari, kemudian pilkada serentak di 20 November, maka saat ini KPU sedang menyusun draft tahapan ya. Tahapan-tahapan tentang penyelenggaraan, karena paling tidak 20 bulan sebelum penyelenggaraan itu sudah berjalan tahapan pemilu itu. Paling enggak 20 bulan. Nah, ini kan sudah harus mulai jalan kan, Nah, maka ini KPU saat sedang menyusun draft tahapan. Dalam waktu dekat ini mungkin draft itu nanti akan dikonsultasikan dengan DPR RI dan yang disepakati menjadi PKPU tahapan, program dan jadwal. Oh, tahapan, program dan jadwal pelaksanaan. Dari tahapan perencanaan, pembentukan badan ad hoc, badan penyelenggara, kemudian sosialisasi, kemudian pemutaran data pemilih, termasuk kalau tadi persiapan pendaftaran partai politik untuk mengikuti pemilu di tahun 2024 gitu. Wah, udah disiapkan Mas. Iya, skemanya. Loh, kalau saya sebagai pencoblos. Oh iya, kira mau ikut katanya jadi mau nyalon. Kan nggak punya rambut. Mau nyalon gimana? Tukang salonnya malah marah. Gitu ya. Nggak punya rambut kok nyalon. Ini tapi ini kan ada. Mungkin celangkan. Ya, ternyata semuanya harus disiapkan. Termasuk kemarin ada kegamangan juga. Ini kok belum ditetapkan ya. Pelaksanaan pemilu dan kapan tuh ditetapkannya itu? Di tanggal 24 Februari kemarin. Tanggal 24 Februari. Enggak, maksudnya apa? Januari kemarin mungkin. Rapat dengar pendapatnya 24 Januari. 24 Januari sudah ditetapkan ya melalui RDP. Alhamdulillah kalau sudah ada penetapan kayak gitu kan, gambaran ancang-ancangnya atau skemanya sudah disiapkan kayak tadi apa tadi? Tahapan dulu gitu, membuat PKPU tahapan. Karena itu sebagai acuan kerja KPU dan Badan Hal dan juga yang lain stakeholder dan sebagainya. Nah, kalau tahapan pemilu itu kapan tuh nanti? Tadi jadi perakiraan kalau di nanti hasil draft ini kan yang pertama nanti akan dilakukan adalah paling tidak di tahun 2022 ini itu adalah persiapan pendaftaran partai politik. Itu di antaranya awal kan itu pendaftaran partai politik ya. Karena gini, seperti kita mengadakan turnamen lah, mungkin banyak klub sepak bola. Kalau mereka nggak daftar kan kita nggak bisa menyelenggarakan turnamen gitu. Ya benar. Walaupun ada klub-klub sepak bola gitu. Iya. Kalau partai politik syaratnya untuk mendaftar, nah, itu terutama yang baru kan ada yang juga udah mulai bermunculan partai-partai baru nih. Memang sesuai dengan di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu memang ada syarat ya partai bahwa untuk mendaftar di KPU itu yang pertama harus memiliki badan hukum, terdaftar di Kemenkumham atau BH badan hukum. Apa itu? BH badan hukum. Oh, badan hukum. Kalau SMS atau WA kan disingkat aja ya kan. Gitu. Ya kan soalnya karakter hidupnya kan terbatas. Langsung antusias.
Makanya saya Aku kok bingung pihak apa gitu loh. Ya badan hukum badan disingkat. gitu. Kayak SP1 surat Surat perintah, peringatan. surat peringatan ya kan. Ya kadang memang pengejaan itu kadang menunjukkan Iya. penafsiran Penafsiran. beda. Iya. Contoh nih obat batuk hitam. Kalau OBH. bacanya OBH kan apa? Kan beda penafsiran. Bagus. masuk Pak Eko, masuk. Informasinya harus jelas, Mas. Harus jelas. Nah, internet harus jelas. Iya. Ini namanya hati-hati, Mas. ngobras berpalekat berbicara Santai, pemilu santai lebih lebih dekat. dekat. Jadi kalau santai itu lebih cepat nyampe ya. Nyantol gitu. Iya cepat nyantol. Benar. Iya tadi syaratnya Yang ini pasti apa? harus berbadan hukum. Berbadan untuk Berbadan partai hukum. politik, ya. Heeh. Kemudian memiliki kepengurusan di tingkat pusat, kemudian di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Oke. Oh, Berarti nggak berarti cuma sekedar partai udah ada tapi nggak ada pengurusnya nggak bisa daftar, ada Mas. ya tetap ada, Harus coba ada. cabang-cabangnya itu harus komplit karena Oke. ikut pemilu Indonesia itu kan tadi provinsi, Provinsi. pusat juga harus Pusat ada, ada. terus provinsi. Provinsi. Provinsi ada berapa kita? 35. 35. 35. 35 kemudian Kita kabupaten. Kabupaten kota. Wah, banyak Mendiriin banget. partai itu biayanya luar biasa. Oh, ya. berarti sudah pernah nyoba, Mas? Nah, kalau hitung-hitungannya kayak gitu diriin kantor, pengurus memang ya kan? Gitu kan. Biayanya, iya, biayanya besar sampai kecamatan aja juga harus Kecamatan, ada ya iya. pengurusnya ya. Oh, syaratnya kayak gitu. Tapi rencana ini sudah ada gambaran nggak peserta pemilu itu yang kemarin-kemarin atau ada yang baru kira-kira ada yang daftar nggak? Jadi memang kalau di undang-undang dan juga kemudian hasil putusan MK bahwa partai yang sudah lolos PT ya parlementer shot di parlemen DPR ini tetap harus mendaftar. Cuma nanti di perlakuannya yang sudah lolos itu hanya verifikasi administrasi, sedangkan partai yang baru ini harus juga verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Oh, verifikasi administrasi dan faktual yang baru. Kalau yang lama kan sudah jelas Yang ada sudah masuk di parlemen itu, yang ada di DPR RI. Oh, yang sudah masuk parlemen sudah jelas cuma verifikasi administrasi aja. Betul. Kalau yang baru kayak kan ada lagi kayak nggak salah Partai Gelora ya kan? NJ bisa ada sudah. Partai Gelora kemudian ya punyanya Raja apa ini Suling Raja Suling ini Raja gitar ya kan sini. Gitar. Kalau gini ini apa? Raja gitar siapa, Mas? Ini bukan gitar, ini gatel. Bikin mikir ya. Pancen, Mas. Aduh, Ini Pak. menjadikan opini dan presentasi kita itu Enggak beda-beda. apa-apa. Anjay. nggak apa-apa. Iya, jadi apa? Partainya Romai Rama itu loh. Oh, Apa Partai itu? Idaman dulu. Partai Idaman ya. Partai Idaman. Kalau udah pernah Itu ikut sudah ya Partai pernah. Idaman Dulu ikut tapi ya? tidak lolos, Tidak lolos. verifikasi dulu. Berarti Berarti- kemungkinan buat daftar lagi nanti tahun 2024 masih bisa, Pak? Bisa daftar lagi bisa. Harus administrasi aja, verifikasi administrasi atau Dan juga faktual dan juga. faktual juga. Oh. Yang udah lolos di parlemen udah pasti Tinggal harus verifikasi administrasi aja, lagi ya. saja. Kira-kira jumlahnya makin nambah atau enggak sih? Ya untuk tahun Para 2024. peserta pemilu Kita belum ini? tahu, tergantung Belum tahu. tergantung nanti hasil verifikasi. Hmm. Karena bisa jadi partai itu apakah nanti lolos di verifikasi administrasi apa enggak, kan gitu. Kemudian kalau verifikasi administrasi bagi partai baru atau yang tidak ada di parlemen itu juga harus verifikasi faktual. Administrasi lolos, begitu faktual nanti lolos apa enggak, kan itu. Lolos itu kita verifikasi faktual itu adalah kita memverifikasi kantor partai apakah Kantornya, ada apa enggak, iya, iya. pengurusannya ada apa enggak betul. Kemudian kita cross check apakah hanya pengurusan fiktif saja apa ada namanya betul. Kalau di verifikasi faktual seperti itu. Kemudian anggota, karena minimal di kabupaten itu ada 1/1000, jadi 1000 anggota. Itu Maksudnya kita ada 1000 anggota di dukungan anggota partai. Oh. Jadi ada daftarnya misalnya partai A ini ada anggotanya 1000 orang A B C D Z. Nah. Oh iya Berarti, misalnya tiap kabupaten Jadi itu tiap ya. kabupaten, jadi. Misalnya DPC ya. DPC Maksudnya ya, DPC itu anggotanya siapa aja, nggak cuma Iya. pengurus saja. Jadi harus Ada anggotanya. anggotanya gitu. Jelas 1000. ya ya. Itu ngomong-ngomong pendaftarannya untuk jadi peserta pemilu berapa sih? Namanya pendaftaran kan berarti Iya, ada biasanya kan ada biayanya. biayanya. Kalau kami di KPU itu di
level apapun itu semuanya gratis, Mas. Oh, daftar aja. Daftar Kita aja. mau bikin kok, Mas. Ya tapi repotnya itu loh pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Kita kelurahan aja belum tentu dapat orangnya. Iya. Biasanya Tapi kalau ada semangat bisa juga, Mas, gitu ya. bisa Mungkin ya. ya, Pak, ya. Ya, Minimal punya semangat aja. Iya, semangat. semangat. Ya, kalau ada yang partai baru aku DPC aja deh, siap ya kan, kabupaten 1.000 orang kan gampang ngumpulin 1.000 orang kan. Bikin konser dangdut kan. Wah, banyak orang. Nah, ayo Terus daftar. didata deh. Bener ya, sepeda daftar. Ini salah satu apa namanya sarana nih buat peserta Iya. calon partai yang mau ini ya. Bisa. Malam bocor kayak cara nyari anggota gampang banget. Aduh, bisa. Iya, karena tidak semua orang tuh suka berpolitik ya, karena kadang ada yang bilang politik itu kotor, padahal Politik itu gini. menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan atau kekuasaan. Tapi pada dasarnya politik itu apa, Mas? Politik Asin. sebenarnya kan bagaimana cara kita memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Intinya kan itu. Memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. tujuannya untuk Ya, yang utama adalah kemaslahatan umat tentunya. kemaslahatan umat, ya. Rakyat. Bukan ambisi pribadi, itu ya Ya, kan. kita sesuaikan dengan tujuan negara Indonesia itu berdiri kan. Ada menjamin kesejahteraan kita umum kan, begitu mencerdaskan kehidupan bangsa kan, itu Iya, menjamin ketertiban dunia. Itu kan salah satu bahwa tujuan negara Indonesia berdiri kan itu, Mas. Kok cuma tujuan ya kan, padahal ada 8, 9 ya kan. 9 kan lebih dari 7 tujuan kan hal-hal yang pengen dicapai, Mas. ya. Gitu. Ini kawan asik akhirnya kita tahu kan, berbincang dengan Pak M. Asin dari KPU Kabupaten Pekalongan ya kan. Tahapan pemilu yang sudah jelas pelaksanaannya lewat RDP, kemudian juga peserta pemilu yang baru yang daftar syarat-syaratnya apa ya dan kan. harus melewati 2 tahapan ternyata 2 untuk tahapan. partai-partai yang baru tadi Iya. gitu nantinya. Oke, Nah, kawan kira-kira Rasika. nanti abis ini akan ada apa lagi ya kan? Kita akan bahas Menarik sama banget Pak ya. Asin. Nah, kawan Rasika tetap di 88,9 FM untuk tetap ikutin ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika di Ngobras Berpalekat. berbicara Ngobrol pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Ini kita ngobras berpalekat. Berbicara pemilu santai Santai lebih dekat. dekat, dan masih bersama Pak M. Asin dari KPU Kabupaten Pekalongan sebagai apa? Divisi Teknis Penyelenggaraan. Dan tema kita ini tentang apa tadi? Pendaftaran partai politik peserta pemilu. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Oke, Pak monggo. Mas Asin. Ini bagaimana perkembangan dari hanya mebel sekarang menjadi elektronik juga? Nah. Ikut yang ini. Oh ini sama Jumar Group ya? Oh sorry. Ini yang ketiga, kamu yang ini Iya, lagi nyari. yang hari ini tuh, tadi kan kita udah sampai ke beberapa hal yang bisa disampaikan untuk partai pemilih baru. Pemilu, Iya. Nah, partai politik baru. bukan ke mebel elektronik. Iya ini kan keliru nih. Kirain saya mau ditawarin mebel Oh, gitu. Mau diajak bisnis gitu. Iya. Oh ya ini. Nah, untuk mekanismenya Pak Asin sendiri untuk Iya. terkait penyelenggaraan pendaftaran partai politik ini. Iya. Jadi ini kebijakan KPU RI dan nanti akan diteruskan dalam PKPU bahwa masih draft kemarin hasil. Jadi setelah pemilu 2019 KPU kan menggelar jenenge FGD ya, Forum FGD itu Focus Forum Group Discussion. Ya. Jadi dari para stakeholder, partai politik, masyarakat untuk memberikan masukan apa kelemahan atau kelebihan dari pendaftaran partai politik di tahun 2019. Nah, itu akan menjadi acuan kita di tahun 2024 nanti ke depan. Ya kalau FDG Forum Discussion FGD. Group FGD. FGD beda sama UGD ya. Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Ini pesertanya siapa aja ini? Kalau di KPRU itu kan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, juga pemerhati pemilu, kemudian partai politik, dan juga biasanya kan di RI itu kan pusat itu ada beberapa lembaga yang memerhati pemilu, ada Perludem, ada Netgrid dan sebagainya. Itu mereka sangat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap KPU dalam rangka menyusun regulasi
untuk baik itu pelaksanaan pendaftaran partai politik, kemudian pelaksanaan nanti pemilunya, kampanye sebagainya, itu selalu memperhatikan terhadap masukan-masukan dari KPU RI. Dan itu menjadi acuan nanti KPU RI menentukan kebijakan ke depan menjadi aturan main di pemilu berikutnya. Jadi butuh masukan-masukan juga lewat forum grup diskusi tadi, butuh masukan. Kalau kita kan juga butuh pemasukan juga ya kan, apalagi di tengah pandemi ini kan masukannya harus lebih banyak karena kebutuhannya makin meningkat. Nah, kalau untuk yang terkait dengan mekanisme yang tadi itu kemungkinan besar akan dirilis atau diterbitkan kapan nih, Mak? Ini kan masih tahapan dan kalau sesuai draft, kalau nanti sudah jadi, ini mulai nanti ya, mulai Agustus, September, Oktober ini sudah mulai pendaftaran partai politik. Di tahun ini berarti? Di tahun ini 2022. Nah, syarat peserta pemilu partai politik yang pertama saya katakan adalah memiliki kepengurusan tingkat pusat. Kemudian di tingkat provinsi, itu kalau provinsi harus semuanya memiliki kepengurusannya. 34 provinsi berarti. Itu harus semuanya ada kepengurusan tingkat provinsi. Kemudian memiliki tingkat kepengurusan kabupaten. Nah, ini minimal 75% gitu. Apa tadi yang kabupaten? Minimal 75%. Kalau provinsi Jawa Tengah berarti 35, kabupaten kota berarti 75%-nya. Nah, kurang lebih berapa itu? Oh, minimal 75%. Oh ya. Provinsi misalnya ada 34, minimal 70. Tidak, kalau provinsi semuanya harus ada semua. Oh, harus ada. Tapi yang kabupaten atau kabupaten baru 75%. Oh, ya kalau kemudian misalnya kepengurusan di tingkat kecamatan ini 50%. Oh, ya. Oh, jadi ada syarat-syaratnya, nggak cuma terwakili aja. Beberapa misalnya 35 kabupaten cuma 5 ya nggak bisa ya kan? Bisa. Itu harus lalu verifikasi administrasi kata tadi, walaupun sudah ada di parlemen, kalau syarat ini administrasi ini tidak terpenuhi maka otomatis tidak bisa lolos untuk pemilu 2024. Iya. Berarti semuanya ya harus 75% tiap provinsi itu ya. Kabupatennya harus ada. Oh, dan kecamatan minimal 50%. Termasuk juga kalau nggak salah ada yang namanya keterwakilan perempuan di sebuah pengurusan partai ya Pak ya. Itu kalau tingkat pusat harus ada ya. Yang pusat. Yang pusat berarti. Kalau pusat, kalau daerah itu diusahakan harus juga ada kabupaten, provinsi. Tapi rata-rata kan ini biasanya karena partai politik kan harus juga mendorong semua partisipasi ya, tentunya melibatkan partisipasi perempuan juga ada kan begitu. Iya. Jadi itu. Nah, pendaftaran ke depan ini sentralnya ada di KPU RI ya. Jadi nanti setiap partai politik akan diberikan akses namanya SIPOL. SIPOL itu sistem informasi partai politik. Jadi melalui aplikasinya KPU SIPOL. Berarti pendaftarannya lewat aplikasi itu. Nanti jadi setelah aplikasi dimasukkan semua, nanti KPU RI akan bisa melihat. Oh, berarti ke pusat ya, bukan partai peserta pemilu harus yang datang terus ngasih berkas-berkasnya. Di PC ke kabupaten bukan ya. Nanti pusat semua. Pendaftaran semua. Nanti kalau lewat pusat itu lolos, maka otomatis lolos. Kemudian nanti yang memverifikasi faktual kalau partai baru itu baru ke kabupaten. Karena misalkan contoh keberadaan partai politik tingkat kabupaten masing-masing, maka kan kabupaten akan melakukan tugas itu. Nggak mungkin melakukan tugas dari KPU RI. Iya, nggak mungkin pusat itu terus turun tangan ya kan, ada keterwakilan KPU kabupaten atau kota ya kan. Oh, benar nggak ini faktual nggak ada nggak? Terus kepengurusannya tuh anggotanya minimal 1.000 tadi. 1.000 orang. 1.000 atau 1.000 sih? 1.000 sama 1.000 ya? 1.000, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6 biru. 1.000, 2.000. Kalau 1.000, 2.000. 2.000, 3.000. Anyar. Boleh. Ya, kalau di Kabupaten Pekalongan ini peserta pemilu ada berapa nih? Kemarin sama dengan di KPU RI, artinya ada 16, hanya 2 kemarin yang tidak ikut ya. Kemarin di Kabupaten Pekalongan ada 2 yang tidak ikut mencalonkan. Partai apa ya? Kemarin itu partai PKPI sama partai Garuda yang tidak ikut di DPR-nya. Artinya tidak pencalonnya. Tidak. Berarti karena nggak ada calonnya atau memang tidak lolos verifikasinya? Kalau yang tidak lolos verifikasinya di Kabupaten kemarin itu hanya PKPI sama apa tadi? Garuda. Partai Garuda. Bukan Garuda.
Iya, PKP baru udah ada. Tapi kemarin kemudian RI kan masih muncul karena tadi syarat minimal Iya, masih 75% kan gitu. Ya, akhirnya kan PKP juga hanya diloloskan menjadi peserta pemilu kemarin RI. Meskipun tidak Kabupaten tidak kabupaten ada. tidak ada. Ya, oh. Tapi di pusat ada, PKPI ada. ada. Keterwakilan di parlemen ada ya. Parlemen PKPI kemarin tidak ada. Oh, PKPI parlemen nggak ada. Ada. Hanya 9 partai politik yang di parlemen pusat itu. Ya. Tetapi mereka syarat administrasi atau faktualnya masih ada ya. Nanti ke depan kalau mendaftar lagi harus itu diverifikasi lagi. Nah, kalau yang udah lama kan biasanya udah ada. Tinggal pengurusnya mau meneruskan atau enggak. Ya kan makanya itu harus difaktual termasuk keanggotaannya. Yang 1000 itu tadi itu masih memenuhi syarat semua di anggotanya. Bisa juga yang tadinya di anggota partai sekarang dia di PNS atau sudah menjadi TNI Polri, otomatis kan dia harus gugur jadi anggota partai kan gitu. Atau bisa juga Mas, anggota itu pindah ke partai lain kan seperti itu. Oh iya, bisa. Maka partai politik juga harus mengupgrade dan mengupdate keanggotaan dan juga kepengurusan kan gitu. Bahkan kepengurusan kemarin itu sudah selesai masa hikmahnya, masa baktinya, maka harus ada kepengurusan baru. Iya, ada. Jadi ternyata pusat ya yang menentukan, KPU kabupaten, provinsi tinggal melaksanakan, tinggal juga memverifikasi lagi untuk yang kabupaten atau provinsi ya. Betul. Iya. Jadi yang kalau kemarin tuh partai politik 9 dapat suara semua enggak di parlemen Kabupaten Pekalongan? Pekalongan kemarin tidak semua. Tidak semua. Tidak semua. Dari 9 pusat itu yang di kabupaten tidak itu 2 partai politik. Ya, 2 partai politik yang tidak di kabupaten. Iya. Ini ternyata pendaftaran peserta pemilu syarat-syaratnya memang harus dipenuhi ya. Baik yang baru maupun yang lama. Yang lama kayak PKPI ini kan lama juga kan? Lama. Tapi harus diperbarui karena kemarin tidak lolos di parlemen. Oh iya, jadi masuk kayak baru lagi ya berarti ya. Mau nanya apa lagi? Nanya itu. Kalau misal ini Pak, kalau terkait dengan tadi pendaftaran lewat Sipol, nah itu ada mungkin bekas-bekas tertentu yang harus disiapkan buat teman-teman. Jadi partai politik sebelum input ke Sipol, otomatis kan nanti ada scan kepengurusan, di input, di scan, masukkan ke Sipol. Kemudian termasuk tadi data anggota itu 1000 per kabupaten itu harus diinput. Semuanya berarti itu semuanya Pak? harus diinput nih. Itu ada nomor, nama, NIK, NKK, kemudian alamat, itu harus jelas itu. Di syarat pendaftaran itu ya. Jadi syarat pendaftaran untuk peserta pemilu di pusat sama kabupaten ada perbedaan? Itu pendaftaran nanti tersentral pusat. Kalau kemarin di pemilu 2019 itu memang ada yang kabupaten menyerahkan berkas kabupaten. Kalau nanti ke depan ini karena melalui Sipol semua aplikasi, maka tersentral di pusat. Oh, tersentral di ini kebijakan dan peraturan ke depan di pemilu 2024 nanti. Iya, tapi pas pendaftaran itu ada enggak yang dikembalikan karena kurang lengkap gitu? Walaupun sudah partai lama ya, tapi kan terkadang mungkin masih ada aja yang kurang itu. Jadi memang terjadi. Kalau ada persyaratan yang masih kurang, tatkala waktu itu masih memenuhi, kan pendaftaran dibuka misalkan 4 hari, misalkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia datang, kemudian masih kurang, maka dikembalikan. Kemudian nanti mungkin hari berikutnya bisa datang kembali. Tetapi kalau hari terakhir dia datang kemudian kurang, ya otomatis tidak bisa mengembalikan lagi kan gitu. Nanti nggak bisa kembali lagi. Jadi ada syarat kalau udah pendaftarannya maksimal tanggal sekian, mungkin batasan menit ya jam 24.00 kita. 24.00 kalau enggak ya udah nggak bisa nggak bisa lagi ya. Makanya KPU itu selalu membuka helpdesk, artinya helpdesk pelayanan informasi, komunikasi, konsultasi dari partai politik. Sebelum pendaftaran mereka ada kesulitan apa, tanya KPU. Kita selalu membuka helpdesk, KPU melayani. Iya loh, KPU melayani dan KPU kerjanya nggak cuma 5 tahunan, termasuk tadi ada forum grup diskusi, terus rapat dengar pendapat yang KPU pusat itu ya kan, kemudian verifikasi data.
dan ternyata banyak banget yang dikerjakan. Ya, kita terus-menerus rutin untuk mengupgrade, kemudian informasi, masukan masa sangat penting. Karena apapun kebaikan itu akan muncul dari semua elemen ikut serta, itu akan menjadi yang terbaik gitu. Biasanya waktu pendaftaran mau pelaksanaan itu apa aja yang harus dipenuhi oleh para peserta pemilu partai politik yang ada di Kabupaten Pekalongan? Nah, itu nanti bisa kita jawab sekarang aja. Nanti dulu. Halo sekarang. Biar penisirin. Sweet dulu. Sweet. Bukan dong. Jadi biar nanti kalau Rasika makin mendengarkan dan menyimak kita tahan dulu nih. Iya, yang mau nanya-nanya juga boleh. Setelah selesai acara juga nggak masalah, tapi lewat ini dong sekarang. Pas ini ya. Tapi lewat aplikasi KPU kan juga ada ya. Aplikasinya apa itu? Websitenya ada. Bisa nanya-nanya di sana biar Facebook juga boleh. Lewat Facebook Twitter kita ada, Instagram. Yang penting HP Anda kuotanya masih. Nah, itu bisa untuk komunikasi. Sekarang enggak punya kuota juga enggak apa-apa. Kan banyak tabangan wifi sekarang banyak. Ini kawan-kawan menginspirasi ya. Jadi bukan Rasika nanti kita akan ketahui jawaban dari Pak Hasin, tapi kita simak dulu yang satu ini. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Iya, temanya kita bertema hari ini pendaftaran partai politik peserta pemilu, dan kita masih bersama dengan Pak M. Hasin selaku Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan. Iya, dan kebetulan sekali tanpa janjian kita sama ya. Biru-biru semua. Iya. Luar biasa. Sponsor. Tapi warna biru, seneng warna biru itu melambangkan ketenangan. Melambangkan apa kalau Mas? Ini tuh bukan biru ya. Lebih ke abu ya. Abu. Tapi sikap politik kita tuh nggak boleh abu-abu, harus jelas ya kan. A B ya Mas. Tapi kalau politik kan enggak. Kayaknya A ternyata B, kayaknya B ternyata C. Kalau kami KP harus netral. Menjaga jarak yang sama dan harus kepada siapapun harus menjaga jarak yang sama. Iya, menjaga jarak harus netral. Apalagi pandemi harus menjaga jarak ya kan. Sedangkan netral tuh vokalis band yang lagunya apa itu? Netral. Saya hafalnya lagu yang Padi itu. Padi. Yang kalau Padi saya hafal. Padi makan sore tiada itu. Itu kalau Padi. Pagi. Pagi bukan Padi itu. Dangdut. Kalau Padi apa yang? Padi. Ku ingin menjadi sesuatu. Itu dia. Bukannya Onca ya. Ya. Kita kembali lagi berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat tentang pendaftaran peserta pemilu ya. Sub ya. Dan tadi juga udah dikatakan dari Mas Jamil terkait dengan apa yang perlu disiapkan para peserta pemilu untuk nanti nih. Ya, terutama yang di Kabupaten Pekalongan. Oke. Untuk Kabupaten berarti otomatis sesuai dengan syarat tadi bahwa partai itu bisa mendaftar punya kepengurusan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan. Otomatis kabupaten harus mempersiapkan kepengurusannya. Itu tentunya dengan komando dari masing-masing partai politik tingkat pusat. Baik itu kepengurusannya, kemudian kantor partainya kan harus ada, karena setiap pimpinan partai itu harus memiliki kantor tetap sampai tahapan selesai. Jadi tidak boleh pindah-pindah sebelum tahapan selesai kantor itu. Oh, kantornya harus tetap ya. Iya, harus memiliki kantor tetap. Misalnya di Jalan Mandorojo ya di situ terus tidak boleh pindah sampai tahapan selesai gitu. Jadi kantornya tetap dan tetap kantor. Tetap kantor. Nah, kadang kan di kantor terus sekaligus jualan apa kan disambi ya Mas ya gitu. Iya. Dan nanti kan juga dibutuhkan harus ada keterangan domisili dari keterangan domisili untuk kepengurusannya atau masing-masing sekretariat itu. Sekretariat jadi misalkan saja lah kantor ini misalnya untuk kantor partai misalnya itu harus keterangan dari kelurahan atau kecamatan menyatakan bahwa rumah nomor sekian beralamatkan sekian ini merupakan kantor partai A misalnya. Keterangan dari mana? Dari kecamatan atau dari kelurahan gitu. Oh, ini untuk kabupaten juga harus ada mempersiapkan itu. Kemudian tadi menyiapkan anggota di 1.000 itu harus. Iya, jadi enggak yang data lama dikasihkan lagi enggak ya kan? Bisa jadi yang tadi ada PNS, yang tadinya udah pada sekarang PNS kan harus dicoret itu. Kemudian menjadi TNI atau Polri. Atau bisa juga menjadi perangkat desa juga tidak boleh. Oh, perangkat desa juga nggak boleh juga. Kepala desa juga tidak boleh. Kepala desa nggak boleh juga. Jadi partai. Jadi anggota partai ya. Selain PNS, TNI Polri, kepala desa, pamong juga nggak boleh ya. Pamong karena perangkat harus netral kan dia sebagai aparatur negara ASN walaupun di desa kan itu.
Kemudian juga kalau misalkan aja pindah partai, bisa juga kan orang tahun ini ikut partai A, tahun pemilu depan partai B, anggota kan jadi anggota bisa saja kan gitu. Iya, tapi ini yang menarik lagi nih, faktanya tuh kadang ada dualisme kepemimpinan. Apalagi yang kemarin barusan terjadi ya di Pekalongan sendiri. Mustab P3, kemudian hasilnya ternyata ditentang sama anggotanya gitu. Oleh pusat sudah diturunkan mandatnya ini yang harus dilantik sih ini gitu. Nah, itu gimana nanti? Kalau mengatasi itu KPU? Kalau KPU jelas sesuai dengan kepastian hukum. Kita harus mematuhi keputusan hukum dari lembaga yang terkait yang berwenang, kan begitu. Maka kalau KPU selama itu putusan Menkumham, ya udah itu yang terpakai dari keputusan Menkumham. Oh, nah, gitu. Kalau masih sengketa bukan pengurus pusat yang memutuskan. Ini yang didaftar di kabupaten yang ini aja deh, ini dari pusat. Tapi yang dari daerah, lo ini sudah sesuai demokrasi. Iya, memang harus SK itu kan dari pusat. Maka keputusan dari pusat yang pertama itu. Kemudian pusat yang diakui ada yang terdaftar di Menkumham kan begitu. Oh, berarti dari pusat yang diakui ya. Itu intinya kalau kami KPU begitu. Jadi kita sesuai dengan kepastian hukum dan sebagainya. Dan kita tidak ikut ranah di konflik internal partai. Iya, tapi sesuai dengan ketentuan hukum di antara tadi harus sudah terdaftar di Kemenkumham. Dan SK dari pusat yang didaftarkan Mas, jadi nggak ikut-ikutan KPU. Yang daerah-daerah partai yang IPC itu ya harus dekat dengan pusat ya kan, karena yang didaftarkan kan yang dari pusat dari pusat ya kan, iya. Kemudian nanti jadi sebelum pendaftaran itu KPU RI akan buka yang namanya tadi Sipol, memberikan akses pada pimpinan partai untuk tadi memperbaiki kepengurusan, kemudian input data anggota kurang lebih 120 hari sebelum pendaftaran dikasih waktu. Ya luar biasa ya kawan Rasika, akhirnya kita dari tidak tahu menjadi tahu dan semakin tahu tentang kerja KPU, teknis pelaksanaan, rencana dan lain-lain sampai ke pelaksanaan dan sudah pelaksanaan akhirnya ada gambaran ya kan. Tapi masih banyak yang harus kita bicarakan terus dengan KPU biar kawan Rasika itu tahu banyak sehingga jadi pemilih yang cerdas dan berpartisipasi dalam pemilu. Apalagi di Kabupaten Pekalongan tuh peningkatan peserta pemilih juga tinggi. Itu juga makin meningkat ya. Jadi ini kerja KPU Kabupaten Pekalongan memang luar biasa, semakin meningkat partisipasi pemilih berarti ini ya kinerjanya makin bagus ya kan. Memang harapannya mesti juga ada target-target ya. Betul. Oke, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan hari ini dengan Oke, yang pertama gini Mas. Jadi saya mengharapkan pada terutama partai-partai ya di kabupaten ini segera meng-up-to-date artinya kepengurusan dan sebagainya sehingga nanti pada saat pendaftaran ini tidak jadi kendala lagi lah, ada lancar. Harapannya begitu. Yang kedua, kami kerja-kerja kami KPU tentunya saya katakan tidak bisa lepas sendiri. Kita harus ditunjang beberapa elemen yang sangat penting agar kami berhasil. Tidak hanya peserta pemilu saja, misalnya partai politik, tapi juga masyarakat. Karena masyarakatlah sebagai faktor dan aktor. Ya. Faktor utama dan aktor utama. Termasuk pelibatan FGD ya. Itu penting masukan pada kami sehingga jadi catatan kami untuk melangkah lebih baik ke depan. Karena evaluasi kalau nek cara wong menunggu wong kuwi ora iso ndelok kitoke dhewe kan. Maka orang lainnya harus melihatkan kita. Kita harus bercermin pada orang lain karena dengan itu kita akan tahu kelemahan kita di mana dan sebagainya. Itu akan menjadi catatan kita. Dan sehingga harapan kami ke depan pemilu ini betul-betul menjadi semakin digemari masyarakat. Masyarakat menunggu pemilu dengan riang gembira. Iya. Jadi menghadapi pemilu itu dengan senang gitu. Dengan senang. Gitu. Karena orang Jawa ini pesta demokrasi, ya harus kita senang. Harus senang, namanya pesta demokrasi, pesta senang bukan sedih ya. Ada beberapa partai silakan sesuai dengan aspirasinya masing-masing. Tanpa harus ada otot-otot dan sebagainya, sesuai dengan ideologinya masing-masing, pemikirannya masing-masing. Gitu Mas Jamil, seperti itu. Oke. Luar biasa. Terima kasih Pak atau Mas M. Asin untuk penjelasannya, untuk bincang-bincang di pagi hari ini di Ngobras Berpalekat bicara pemilu santai lebih dekat, benar-benar santai dan benar-benar tersampaikan apa yang dimaksud ya. Enggak cuma kawan Rasika, saya akhirnya jadi mudeng. Makanya harus sering deket sama Pak M. Asin ini. Dan Rasika itu semua termasuk support sistem betul ini. Artinya menjadi penentu pemilu semakin baik kan begitu. Masyarakat semakin tahu, dengan semakin tahu menjadi pemilih yang cerdas ini. Iya, pemilih yang cerdas. Terima kasih sama Rasika ini. Iya, sama-sama untuk teman-teman KPU Kabupaten Pekalongan.
kita sebagai media kan juga harus menyampaikan ikut senang menyampaikan informasi yang benar, yang jelas kepada kawan Rasika. Ya, tapi agaknya sudah wayahnya ini. Terima kasih Pak Asin. Terima kasih Mas sehat selalu. Salam semuanya. Iya. Sehat dan sukses buat Pak M. Asin dan juga teman-teman di Kabupaten Pekalongan KPU ya. Nah, untuk kawan Rasika juga untuk yang pengen tahu terkait dengan seputar pemilu, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan ya setiap hari Jumat Mas Jamil. Kita di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Ya, nanti kita lanjutkan lagi Ngobras. Sebelumnya kita simak yang satu ini.